Kelebihan anjing kedua, anjing itu tidak gampang melupakan kebaikan orang. Kada gampang. 3 hari saja kita maharagu anjing, anjing diingun, diminumi, diharagu, 3 tahun akan datang nya kada melupakan. 3 kali saja berbuat baik, 1000 kesalahan kita, anjing kada sarik. Kalau anjing kita haragu nya beparak sipak kada migutnya, masih juga humbang ngik jenya kada bapak inya kada sarik. Kenapa inya kada sarik? Karena kita pernah ngasih makan inya. Kita 1000 kali orang berbuat baik kepada kita, 1 kesalahan saja habis kebaikan 1000 jahatnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, alim ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, pada akhirnya menjemput sembahyang 5 waktu yang dijadikan Nabi ra'su kulli ibadah, sembahyang kepalaan setiap amal ibadah. Imaduddin, sembahyang adalah tiang agama. Miftahul jannah, sembahyang adalah anak kunci surga. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, sembahyang yang paling pertama diperiksa nanti pada hari kiamat. Sebelum Nabi diberangkatkan, terlebih dahulu Nabi dibawa ke tepi telaga Zamzam. Dibedah dada Nabi, dibersihkan hati Nabi yang memang sudah bersih. Karena hati Nabi itu tidak menerima karat. Karena hati Nabi bagaikan emas. Emas itu sampai kabilah aja berendam di Banyumasin kada pernah bekarat. Kalau pian bertukar emas direndam di Banyumasin seminggu bekarat, itu bukan emas, itu rantai babi. Kalau kita hati bisa bekarat
kama tasdaul hadid, seperti bekaratnya wasi. Makanya kita bila sudah keras hati, tahan patah, menyerah maka kada. Maka itu kenapa hati yang dibersihkan? Karena hati adalah supir kehidupan. Baik apa tidak perjalanan hidup kita tergantung hati kita. Baik apa tidak perkataan kita tergantung hati kita. Baik apa tidak pergaulan kita tergantung hati kita, ibarat mobil. Baik apa tidak jalan mobil tergantung supirnya. Kalau supirnya tenang, pengalaman lihai, penumpang aman. Tidak ada yang mabok, bahkan taguringan dalam mobil. Apalagi asli memang pangguringan. Orang ceramah aja guring, apalagi dalam mobil yang nyaman. Tapi kalau supirnya tidak tenang, tidak pengalaman, tidak lihai, membawa mobil sembarangan, tancapnya gas, bakajut tajungkang ke belakang, remnya bakajut tajurambak ke hadapan, di tikungan tancapnya gas, awak sama awak bahantam. Kenapa kita hidup selalu bahantam, selalu rendah merendahkan, selalu jelek menjelekkan? Jawabnya karena hati bermasalah. Maka itu pelihara hati. Nabi sebelum menghadap Allah, hati dibersihkan terlebih dahulu. Kalau kita hendak menuju jalan ridha Allah dengan selamat, bersihkan hati dari penyakit hati. Ujar Nabi, penyakit hati yang berbahaya itu ada 3. Pertama, al-kibru, karena penyakit sombong. Orang sombong itu ya Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak yang benar kalau itu datang dari orang, yang ada meremehkan orang lain. Kalau bahasa kami di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, ya Provinsi Jambi, nang orang meremehkan orang tuh artinya ketujuh maha hapak orang. Tahu di sini. Orang kalau sudah suka maha hapak orang, kena sombong. Kenapa? Berarti inya hebat. Kada mungkinlah sama pada hapak maha hapak orang. Berarti nya kada hapak. Nah, berarti nya hebat. Orang kalau sudah kena sombong, suka menyalahkan, tidak siap disalahkan. Ada kisah nenek kami. Orang ini mencari kacamata, kada tetamu. Padahal kacamata di tangan. Kiting mengikuti kacamata. Bemamai sidin, mana jadin kacamata ku andak di meja maka kada ada. Ini ada yang ma'alih nenek sidin. Ayo kakanakan. Siapa yang ma'alih? Habis anak cucu dimarahi sidin termasuk minanto. Ada cucu yang melihat kiting-kiting di tangan. Oh janang cucu di tangan pian apa nek? Maitihi. Nah iya rupanya. Apa Jasidin? Bukan yang ini aja, yang syuting lagi. Padahal kacamata syuting itu juga. Ngalih. Kalau orang kalau sudah sombong, kada siap disalahkan. Tulak merantau ke kampung orang. Ada orang meninggal. Patai menyembelihkan mayat juga. Orang sombong bang. Pokoknya bisa kah, kadakah, gaya bisa aja. Ada orang Banjar berjual itik yang hendak nukar orang Jawa. Itik kang, jar orang Jawa, iki lanang apa wedo. Itik laki kah itik bini kah? Orang Banjar mana paham lanang wedo. Ambatnya pang itik kang. Oh jar orang Jawa iki lanang apa wedo. Jar orang Banjar bisa ai kangai berenang cuman gak dapati laju. Itiknya tuh ada, kan? Orang sombong tuh yang itu tuh. Gayanya gaya hebat padahal kan dia bisa. Ompat sembahyang mayat di hadapan pulang. Begitu imam Allahu Akbar, ompat jadinya Allahu Akbar. Imam takbir kedua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakanya rokok. Matanya akan melihat kiri kanan, dikiranya orang rokok. Sekalinya imam Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah aja sidin.
imbah sembahyang ditagur orang, Pak salah sembahyang mayit berokok, orang mana ada rokok sembahyang mayit, kenapa pian rokok? Apa jawabnya? Tahu lagi sidin kenapa maka ulun rokok, karena yang mati ini kawan akrab bahari. Makanya ulun penghormatan terakhir maka tebungkuk-bungkuk aja sidin. Amun gitu jurang karena ini kawan akrab pian baca talqin di kuburan. Nah jasidin musibah kedua pulang. Pas baca talqin kelumpanan sidin. Malaikat penanya kubur ini berdua ke bertiga kah? Kada ingat sidin. Pikir sidin bagus lebih pada kurang. Jadi bercakap sidin, hai Pulan bin Pulan, apabila datang 3 orang malaikat penanya kubur, oh ya yang di belakang 2 juga ngahai, oh berarti yang satunya itu palsu. Oh ya sidin, orang kalau sudah sombong ningali, orang sombong tuh timbul gengsian. Ada kisah abang ulun tulak ke pasar berdua, singgah di rumah kawan. Rupanya di kota ini minuman serba jadi. Mun kita kan jarang banyak olah kopi, di kota kada langsung minuman kaleng. Kebetulan yang disorong limon seperila yang warna hirang. Begitu dibuka cus dia menyambur. Waduh jenang seikong mantapnya. Minuman orang kota kayak ular sambur. Begitu dibuka menyambur, sekali ditumpah kecawan, waduh katanya mantap nih, banyu manggurak disorongnya. Sudah itu ya tuan rumah silahkan minum mas, kata tamu, nanti mahadang dingin. Oh jet nang tuan rumah, ini kada banyu panas kada, ini banyu dingin. Ada usah diwaluhi kami tuh ada jasiden. Jelas manggurak di mana dinginnya jasiden. Sekalinya tuan rumah minum, ngaran orang sombong rugi kalah. Melihat tuan rumah minum, minumnya juga kita minum juga jasiden. Jangan kalah dengan tuan rumah melatup lah ilat. Sekali diminum kada panas nyaman, cuman hendak bertambah malu. Jangan sikong desa khawatir mumpung kita masih di kota nukar surang. Jakawan apa mereknya? Merek kada perlu, yang penting betul kaca warna hirang. Nah itu kita bungol bandar juga. Cakap betakon Sekalinya tulaklah ke toko yang ada jual butul-butulan. Lalu masuk jenang toko, beli apa mas? Daklah tengok-tengok dulu je. Sekali tengok-tengok, tertengok kicap-cap bulan. Itulah pak yang dak kami tukari jasiden. Sudah dibayari, minta dibukakan. Jenang punya warung jangan dibuka di sini pak ai, kaina tertumpah. Kadaja kami hendak minum habis di sini pang. Oh jenang tukang warung ini bukan minuman, ini cacahan iwak bepanggang. Kada usah membuali kami jasidin, kami hanya imbah minuman. Buah sia jadin aku menginumnya, soal dinginum tengah sidin. Mesinnya luar biasa, tapi karena sombong habis akan din. Gerujutan bulu mata merasakan mesinnya, boleh ke rumah seminggu behiraan. Makanya jangan sombong. Sehebat apapun kita, tidak boleh merasa hebat, apalagi memang asli kada hebat. Karena kalau kita merasa hebat, walaupun hebat bagus orang nang kada pati hebat, tapi jangan merasa hebat. Perlu kita ketahui, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Selamak-lamak ikan pasti ganal tulangnya. Kelebihan ikan kurus bisa dimakan awan tulang-tulangnya. Kelebihan ikan lamak dagingnya banyak. Kekurangan ikan kurus dagingnya sedikit. Kekurangan ikan lamak tulang berbahaya. Ternyata palikulli syai'in maziyah. Bagi setiap sesuatu dipastikan ada punya kelebihan, ada punya kekurangan, maka jangan kita merasa lebih karena kita juga ada kurangnya. Yang disambat panau orang, seorang berkurap. Ada kisah. Orang ini pintar benar sudah. Kelasnya kalau wah ini doktor profesor. Sekolahnya dia lagi, apalagi di Mataram, dia lagi sekolahnya di provinsi di kota Agin kadeda sekolahnya lagi pintar benar.
rupanya hendak mengadakan penelitian menyeberang sungai yang luas pakai perahu jongkong, kada pakai mesin, berkayuh tangan. Berdua yang mengayuh, bapak dokter duduk di tengah, berdua mengayuh. Di perjalanan bapak dokter profesor saling tukar pendapat pengalaman, sampailah kepada pertanyaan, dek kau sekolah apa yang di hadapan nih? Ujar Sidin, kada sekolah lagi. Kenapa kada sekolah? Duit kada ada. Memangnya tamat apa? Tamat MTS. Kesian nasib muding, ujar profesor. Aturannya kau sekolah lagi. Berarti kau ni Jasidin sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Berenaya kada berduit pang. Takuni di belakang pulang, ding ikam sekolah apa? Ulun Pak Ai kada sekolah lagi, tamat SD. Mak ya profesor, kau ni parah pada nang di hadapan lagi. Berarti pian ni Jasidin sudah menyia-nyiakan separuh hidupmu. Sekalinya sampai di tengah laut, perahunya bocor, jongkong bocor, karam. Dia orang yang berdua, Pak Profesor, kami hendak bertakun, sempian bisalah berkunyong, bisalah berenang. Dia Profesor, mana bisa aku berenang? Masya Allah, dia yang berdua. Berarti Bapak Profesor sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Amun kada bisa berkunyong, Pak tinggal mati, habis hidupmu. Kalau kami Pak masih ada separuh lagi jana berkunyongan. Ternyata sehebat apapun ada kurangnya. Maka itu jar sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah paling baik orang. Tapi jangan pernah kita merasa sesama kita paling baik orang, jangan. Ada kisah di zaman dulu, orang ini munduk sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun hendak beampih, asa lapah jo munduk berapa puluh tahun. Datang ke rumah pengasuh, Mbah Yai ulun izin pamit pulang, tidak munduk lagi. Jam Mbah Yai tidak bisa, ikam belum lulus. Ujar nang santri, Mbah Yai ulun sudah munduk 10 tahun. Mun munduk lagi bisa japuk di punduk ulun Jasidin. Hendak hidup bebas di luar juga, hendak berumah tangga dan sebagainya. Ujar Mbah Yai, boleh ikam lulus tapi ada syarat. Bawakan ke tempat saya makhluk Allah yang paling jelek, tapi waktunya 3 hari saja. Bila kada dapat, gagal. Boleh kai santri tadi berjalan tetamu anjing, disasahi anjing, buka 2 kali tejuramba, hintuhot rakai, sandal putus, bungolnya anjing ini Jasidin. Orang lalu kada salah disasahinya, dihadangi diigutnya, tinggal akan buka tajuramba. Barangkali jasantri Allah ngasih tahu makhluk yang paling jelek adalah anjing. Buktinya orang kada salah disasahi. Lain kalau kita mencagil, ini orang lalu disasahi, jalan-jalan bukan jalannya tapi dikapunginya. Boleh santri isok Jasidin ulun datang ke rumah kiai menyampaikan makhluk paling jelek anjing. Sekalinya malam berpikir santri nih, anjing jelek tapi anjing kada berakal. Anjing jelek tapi anjing ada punya kelebihan. Kelebihan anjing itu dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 40-41 itu kelebihan anjing ada 12 macam. Kalau ulun terangkan yang 12 nih sampai subuh kada selesai. Kenapa? Sebab karena ulun kada hafal. Satu di antaranya, anjing itu bemalam-malaman kada guring. Kenapa? Mengabdikan dirinya kepada majikannya. Maka jangan coba-coba berjalan tengah malam ke rumah orang nak ada anjing, tungamnya. Kenapa? Anjing kada guring. Itu jan Nabi mindak bisolihin. Kebiasaan orang-orang soleh itu malam kada pati guring. Imam Malik tuh dalam kitab Tuhfah disebutkan, Sidin setiap malam kada pati guring, beribadah kepada Allah kalau guring sebentar saja. Itu pun langsung mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mimpi malam, siang jadi kenyataan. Mimpi Sidin malam melihat singa masuk ke kota Madinah, menginum habis menyum Madinah. Paham Sidin, esok Sidin ulun kedatangan murid yang singa ilmu, haus ilmu.
sekali dihadangi sidin siapa yang datang? Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita mana ada mimpi malam siang jadi kenyataan, tapi bagus karena mimpi kada karuan. Malam tadi kita mimpi disasahi anjing, kalau esok jadi kenyataan hendak buka kemana kita? Untung cuman mimpi, kadang mimpi bawa musibah, melihat buaya timbul tinggalam, sakarnya esok motor ditarik dia ler. 6 bulan nunggak kada bayar. Tapi ada aja mimpi yang bagus, mimpi disasahi ular. Kalau bibini disasahi ular ada laki-laki yang hendak meminang. Kalau laki-laki disasahi ular ada bibini yang minta dipinang. Ulun melihat di TikTok Julak Atoy. Kemarin ulun bertemu berapa kali di Samarinda. Ini mah SMS pulang. Kabila guru ke Samarinda, ulun belum. Kemarin ketemu di Samarinda buat video pendek. Judulnya Julak Atoy bersama guru Afgan. Jadi orang yang bilang ulun mirip Afgan bukan ulun. Ulun ya kada sadar kalau ulun ini gagah. Oh, rupanya gagah ulun. Ulun suruh, hai santri coba pang julun putarkan video Afgan tuh yang mana orangnya. Sekali diputarkan video Afgan doh, sekali ulun perhatikan dasar mirip juga. Oja Acil Bayah Julak Atoy. Ulun tadi malam bermimpi disasahi ular, apa maksudnya? Oja Julak Atoy dipatoknya lecel. Alhamdulillah ya Acil kada sawat tah. Bah cakanya dipatoknya cil aja tuh ada orang handak tuh. Memang dia asalnya kada dipatoknya, tapi kubuliki pulang patoknya ai. Jadi janang Julak Atoy berdarah lecel. Alhamdulillah ya kada berdarah. Cakanya berdarah cila itu beriket tuh berjadian tuh. Memang kada berdarah ya asalnya kukuit berdarah aja sih deh. Apa maksudnya Julak? Uja Julak tuh cilai pian kehendakan beleki itu aja. Kawan ulun temimpi disasahi ular. Oh, himongnya minta ampun. Julun jangan himong hulu, lihat ularnya juga. Entah karena ular sambur jangan dihadangi, dapat bini pemamayan nyambur hari-hari. Bibinian gitu juga, kalau temimpi disasahi ular sawah jangan dihadangi, dapat laki penguliran balingkon terus hari-hari. Yang bagus tuh bu aja temimpi disasahi ular tadung, walaupun hirang tapi lincah, maka bersyukur ibu-ibu yang sudah dapat laki hirang. Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan hajar aswad ke rumahku. Mun kada sort ke makanan di rumah tuh jadi guyur. Tapi itu kada ada kitabnya, mun percaya bungol kita. Kadang mimpi malam siang dihitung-hitung masang nomor sekalinya. Ada kemarin penceramah datang, anak disuruh guring malam. Subuh dibangunkan, bukan disuruh sembahyang, takut nih mimpi. Mimpi apa tadi malam nak? Janang anak melihat warik bahaya. Kemana bukahnya? Naik sepeda bah. Wah jabahnya hebat tuh, maka warik bisa bersepeda. Hanya ini ulun mendengar jabahnya, ulun gibahai. Hanya tadi malam tak mimpi, jabahnya berapa ikong, wariknya anak sikong bahai. Oh mungkin itu jabahnya warik angka 1, sepeda angka 8. Bila digandingakan maka ada 81, 18. Kepasang 2 aja si Den. Janang anak kaina hulu bahai. Kenapa garang jabahnya? Warik tuh aneh bahai aja. Laku aneh kenapa jabahnya? Warik tuh aneh bahai aja. Awaknya warik, muhanya mirip abah aja. Sanono lalu. Hayapang hendak berkeramat namun malam guring manjang. Orang-orang solih jarang guring malam. Anjing itu kelebihannya kada mau guring malam karena mengabdikan diri kepada majikannya. Orang soleh jarang guring malam karena menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan kita orang awam ada sanggup. Orang soleh ya kita ini kan kada. Kelebihan anjing kedua, anjing itu tidak gampang melupakan kebaikan orang. Kada gampang. 3 hari saja kita maharagu anjing, anjing diingun, diminumi, diharagu, 3 tahun akan datang nya kada melupakan. 3 kali saja berbuat baik, 1000 kesalahan kita anjing kada sarik.
Kalau anjing kita haragu nya beparak sipak ha kada migutnya masih juga humbang ngik jenya kada bapak inya kada sarik. Kenapa inya kada sarik? Karena kita pernah ngasih makan inya. Kita 1000 kali orang berbuat baik kepada kita, satu kesalahan saja habis kebaikan 1000 jahatnya kita. Mana contoh? 20 tahun dah berumah tangga, kada kurang 2000 kali suami berbuat baik kepada bini, satu kesalahan cuman kawin kada pada. Tahambur piring. Pada banyaknya kebaikan lupa. Mengaku kita mengaku. Mana baiknya dengan anjing? Malu kita dengan Allah kalau kita ini merasa hebat. Awan anjing ya kita kadang sudah kalah. Di kampung kami ada orang maharagu anjing dengan baik, meninggal dunia. Diantar ke pemakaman, sekalinya anjing umpatan, berjurut anjing itu umpat. Hebatnya setelah dimakamkan, orang bulikan anjing bertinggal. Jer ading ulun orang kampung yang menyaksikan, maghrib hanya bulikan. Esok pagi datang lagi, maghrib hanya bulik 7 hari berturut-turut. Tahu bangetnya. Kenapa? Nya tahu majikannya ada di tanah. Makanya kada mau meninggalkan ongko-ongkongan dudukan di atas kuburan. Cuman tahuam entah baca yasin kah tahlilan kada tahulah. Kita makaam kawitan yang mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita bertaruh nyawa, kawitan mencari nafkah abah ya Allah banting tulang cucuran keringat, membiayai kita sampai ke data tukar silawar handap. Kemudian kita dilahirkan 2 tahun mandi dimandikan, minum diminumkan, makan disuapi, kemudian dibajui sampai sekolah tika tukarkan baju seragam, kada berduit hidin berhutang, tahan berkredit menukarkan baju anak. Di Antartika anak kada kawat tinggalkan bulik, terpaksa mamanya sekolah tika pulang mengawani anak. Karena masuk SD nukar baju seragam kada berduit pulang, berhutang pulang awan peniniannya, tahan mengkredit membayari. Masuk sanawiyah hendak menukar sepeda tinjak berhutang pulang. Kemudian pulang hendak sekolah kuliah pulang nukar kendaraan pulang. Sudah S2 S3 hendak kawin akan pulang. Jujuran larang terjual hayam haram. Rasul memacah hayam. Banyaknya perjuangan kedua orang tua kita. Sekali meninggal orang tua, kenapa yang memandikan orang lain? Mana anaknya? Padahal kita 2 tahun dimandi abah, 2 tahun kita dimandi mama, tapi kenapa abah yang terakhir kita kada memandi? Kenapa kada dimandi mama untuk mandi yang terakhir? Padahal 2 tahun kita dimandi, dipupuri, dimacam-macami, tapi kenapa orang yang memandikan? Taruhlah yang memimpin memandikan orang yang lihai, tapi kita ikut menggusuk di situ. Kalaupun tidak, paling tidak menyiapkan banyu mandi kita, ini orang juga kemanaan anaknya? Sudah dimandikan dikapankan, kenapa orang yang mengapankan? Kenapa kada anaknya yang mengkapankan? Padahal setiap saat kita dimandikan pasti dibajui mama. Kenapa kada kita bajui? Ini kain terakhir, kenapa maka kada kita yang menukar kain kapan? Kenapa maka hasil berpinta di tepi jalan hagin menukar kain kapan mama, hagin kain kapan abah? Kemana anaknya? Kenapa kada anaknya yang nukarkan kain kapannya? Kalau yang sumbangan orang hagin yang lain aja. Ini baju terakhir, selimut terakhir kita waktu anum 2 kali setahun mama menggantikan selimut kita. Ini selimut yang selama-lamanya. Kenapa maka orang keluar jenazah? Kenapa orang yang memikul? Kenapa kada anaknya? Padahal kita 2 tahun bahambin awen kawitan. Kenapa kita kada mahambin untuk yang terakhir kalinya? Taruhlah menggali lubang kuburan kita kada sanggup, karena kada lihai mencangkul.
memasukkan kita kada bisa kalau kau rumbih kuburan, marah orang. Tapi setelah habis pemakaman, orang bulikan berataan, kenapa anaknya bulik juga? Padahal kata Nabi, orang yang sudah meninggal dunia, mal mayit fi kabri illa kal gharik al murawis, tidak adalah mayit di alam kubur kecuali seperti orang tenggelam di tengah laut yang minta tolong, 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 mengharapkan doa anaknya. Tapi kenapa anaknya bulik juga? Kalau bulik belum tentu mendoakan, tapi kalau kita di atas kuburan tentu kita masih membayangkan apa yang dialami orang tua kita. Baca Al-Quran, baca tahlil, baca doa, tapi kenapa bulik juga? Setahun kuburan kawitan kada diilangi lagi, menyesal karena usaha sandat terus, merasa bersalah dengan orang tua, hanyar tulak ke kuburan, menggarung menangis di atas kuburan. Bingung orang, kenapa mang pian menangis di atas kuburan? Ulun menyesal kada meilangi kawitan lagi setahun lamanya. Jurang tu lain kubur kawitanmu, itu kuburan Haji Adul. Kuburan mamakmu tuh di Buncu sana tuh. Kuburan kawitannya kada tahu. Mana kita baiknya dengan anjing? Ada yang jawab kan? Anjing 7 hari kada meninggalkan kuburan. Kita makaam ya Allah, imbah dikuburkan sudah bulik, berarti jasidin ulun kada lebih baik daripada anjing. Itu baru 2, 10 lagi kelebihan anjing kita kada sanggup mengikuti. Berjalan sidin pulang, tetamu hayam. Hayam ini memakan tahi di punggung nior. Mah bungolnya hayamnya kena makan tahi. Begawi rajin selawar panjang kada tertukar, selawar handap terus. Kucing walaupun penguliran tapi berselawar panjang bakos betis malahnya. Mungkin hayam yang paling jelek, tapi setelah dipikir ternyata hayam ada punya kelebihan. Apa kelebihan hayam? Hayam kalau sanja anaknya dikumpulkannya dibawa naik ke kurungan, sehingga hayam kada ada berkeliaran malam. Suahlah kita melihat ada anak hayam berkeliaran di malam tahun baru, umpat membakar jagung di pinggir jalanan. Anak siapa tuh? Anak siapa tuh? Berarti kan kita kada lebih baik daripada hayam. Bertemu dengan kucing, kita pun kada lebih baik dari kucing. Kucing kada pernah mengeluh hidup. Pernahlah kita mendengar kucing mengeluh ke kucing tetangga? Ada pernah. Kita makam banyak mengeluh. Sawit murah bermamai, sawit mahal berenai, burung suit, burung punai. Sawit mahal banyak berduit berenai, burung suit, burung punai. Sawit murah kada berduit bermamai. Kucing kada pernah mengeluh. Julungi buntut ikan makannya, julungi kepala iwak makannya, julungi daging iwak makannya. Kadang kita makan ditungguinya, kitik-kitik buntutnya, pilih-pilih matanya melihat kita bakucup kepala ikan bawung. Nah aja kucing ada harapan kita tinggal lendir dan isangnya. Sekalinya majikannya mengucup cecer-ucup, luncup muntongnya, waduh ja kucing selesai nih. Terpaksa kucing buka suara nyaw ja kucing, tinggali oi jenya. Rupanya amponnya pemalarnya dikucupnya, habis tak berubut isangnya, tidak ada lagi tinggal kerongkong, timbainya ke muncul sana. 2 kali kucing tajurambak menyasahi, dimakannya tulang tuh. Pada nyaman siapa lah tulang tuh. Sekali mbak memakan, datang kucing terulang, nyaw ja kucing, terima kasih jenya. Antara 2 lah, maka ada nyaw bebungulan jenya bisa juga. Berarti kita kada lebih baik daripada kucing. Mun itu jasidin isok ulun berjalan hapulang mencari-cari siapa makhluk Allah yang paling jelek. Sekalinya berjalan naik tetamu orang gila. Sekali tetamu orang gila, kan tahu sama tahu orang gila, kurihing sana kurihing sini, ungut sana ungut sini, pakaian kada kayak orang. Nah jasidin beri jalan. Berarti jasidin orang gila ini paling jelek. Nah ya Bapak sini maget kisah kucing deh.
Berarti Sidin orang gila nih paling jelek. Bulik Sidin. Malam berpikir orang gila jelek, tapi orang gila kada mukallaf. Orang gila kada diberati hukum, inya kada sembahyang, kada berdosa. Karena aliran orang gila kada wajib sembahyang. Jadi bila ada aliran kada wajib sembahyang, itu sesungguhnya aliran orang sahuti seorang. Bukan ulun tuh nanya huti sebelah sana tuh. Lah kalau kada sembahyang berdosa, sedangkan orang gila punya kelebihan. Orang gila kada pernah saling menjelekkan. Orang gila tidak pernah saling mengganggu. Orang gila tidak pernah saling merendahkan. Kenapa? Inya sadar sama pada gila. Kita nih kada sadar. Saling menjelekkan, saling menghina, saling merendahkan. Orang gila kada pernah itu. Orang gila kada pernah nyambati orang. Orang gila kada pernah menguyak aib orang. Pernahlah kita melihat ada orang gila berantuk dudukan di warung kopi sambil menyambati orang. Dada. Malah kita nang waras suka menyambati orang. Kita nih kalau sudah suka menyambati orang, jangankan orang, penceramah sambatinya. Taliwat satu mat ceramah sambatnya, majlis tumatnya ceramah setengah jamannya, nasa kada berpala aja. Jauh-jauh mengundang dari Tungkal, ceramah setengah jamannya, cakap raya aja. Cakap Ustadz Paris aja pulang. Taliwat lawas ceramah sambatnya juga, majenan Tuhan ikan ingat ampih, mentang-mentangnya nyaman duduk di kursi anyat aja. Orang maka tipis burit duduk di keramik jahan. Salah juga. Penceramah lakas datang salah juga. Majalah lakasnya datang, orang belum mulai lagi. Sesalahan obat makan tuh aja. Sekarang cuma intai makanan juga aja. Salah juga. Penceramah lambat datang penceramah. Salah juga. Ya lambatnya datang, mentang-mentang laris saja. Datang terlambat terus. Setelah ada yang nyambati ulun di bawah itu tadi tuh. Kata kiai kemarin ada ceramah di pondok kami, di tempat kami sana, kata beliau orang yang suka menyambati kesalahan orang itu kebanyakannya lelakian. Tapi kada seberataan, cuman kebanyakannya lelakian. Kalau perempuan memang sudah bawaannya. Orang gila kada pernah menyambati orang. Orang gila sama orang gila jangankan nyambati orang, ini bepandir aja kada sawat. Ulun suatu saat keluar dari pondok pesantren kami. Ulun mengajar di pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat dari tahun 95 pas bulik mondok dari Pekalongan Jawa Tengah dekat Semarang. Dekat Habib Lutfi, saya sering sholat subuhnya di tempat Habib Ahmad. Waktu itu Habib Ali masih hidup. Habib Ali berganti Habib Ahmad, sekarang Habib Bakir. Tahun 95 ulun bulik mengajar di situ. Santri baru 34, sekarang dah 2000-an. Putrinya belum ada. Membangun putri cari santri ada dapat 2. Terus yang mengajar bibinian ada. Ulun disuruh mencari guru bibinian. Ada anak gadis baru pulang mondok dari Jawa Timur. Suruh ngajar. Dia gadis, ulun bujang. Inya kayak Ayu Tinting, ulun kayak Afgan. Lalu dinikahkanlah tahun 96. Menikahlah kami sehingga sekarang anak kami nang paling tua kirim ke Jawa Timur, pulang mengajar di situ. Minantu saya kirim ke Pekalongan, pulang mengajar situ. Ading ulun ngajar situ, berlima kami mengajar situ. Akhirnya kiai datang dari Jawa Pekalongan, bangun lagi pesantren satu. Maka ada yang baru nih membangun, baru selesai 3 tingkat, 17 kali 15 santrinya baru 120. Alhamdulillah begitu selesai datang tamu-tamu mulia. Tanggal 11 bulan 12 tadi baru sebulan lebih, Ketua MUI Berebai Hulu Sungai Tengah bersama pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin Pemangkih Kak Supian Sauri
bersama Tuan Guru Kiai Wajihuddin, anak keponakan kandung dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Berabai, bersama Tuan Guru Kiai Haji Abdul Ghaffar dan 36 orang guru-guru pemangkih datangan. Pas Imbah Mencor datangan, pas bilang inilah selama ulun ceramah ke Banjar bebulik-bulik, inilah duitnya ke sini seberataan. Jadi ulun ceramah bebulik-bulik saat ini tidak pernah memakan duit ceramah. Selambar pun ulun kada suah makan. Ulun makan nasi guru di rumah. 1,5 M habis, tapi masih ada hutang 170 juta. Tapi alhamdulillah mutar di Banjar sekitar 70 aja lagi. Mudah-mudahan ulun bulik cukup bayar hutang. Jadi ulun kada ada ambil hagin pesantren aja. Sekalinya keluar ulun dari situ hendak ke pasar. Ada orang gila dari sana Sekong ke sini, dari sini ke sana. Kan teperaungan tuh. Ulun hadangi, apa runding orang berdua nih. Sekali bertamuan jangankan berunding, bertaguran aja kada. Jadi di kampung kita nih bila ada orang kada mau bertaguran, itulah orangnya tuh. Oh kalau begitu Jasidin ulun kada lebih baik daripada orang gila. Akhirnya hari ketiga datang ke rumah Kiai, Mbah Yai, alhamdulillah ulun sudah tetamu Mbah Yai, orang paling jelek di antara kita. Ya Mbah Yai, siapa orangnya? Ulun Mbah Yai. Kalau begitu Jasidin, silahkan ikam tamat, silahkan hendak berdakwah, silahkan hendak mengajar, silahkan hendak bermasyarakat. Yang penting engkau jangan merasa lebih hebat daripada orang lain, biar pandai menghargai orang lain. Makanya Nabi dibersihkan hati, isyarat kepada kita agar kita ini senantiasa membersihkan hati, jangan berkepanjangan kena penyakit hati. Yang kedua, nah 11 liwat deh, kada apa-apa ulun apa. Yang kedua wal hasad, kena penyakit dengki. Orang dengki ini ngalih diurus, melihat orang senang garing seminggu, melihat tetangga bertukar TV demam seminggu, melihat tetangga nukar pulkas sasak napas, melihat tetangga menukar motor mati kada ketahuan. Di film Indosiar Haji Sulam ada nang dengki, aku dah nak nyambat ngaran nang dengki ini, kalau aku sama ngaran di sini mati bininya tuh bini anom pulang tuh main film udah pulang. Kedengki tadi, orang dengki itu kadang menyadari bahwa rezeki, nasib, kehidupan, takdir tak akan pernah tertukar dengan orang lain. Kalau itu bayangan kita, tetap ambat kita. Kalau itu bukan bayangan kita, berlari kita mengejar, kada bakal dapat. Coba kita lihat 5 Rajab tadi di sekumpul tangga 28, 5 jutaan yang hadir, terkumpul semuanya di sekumpul. Banyaknya bayangan terkumpul di situ. Terjajak kawan, terduduki kawan, tapi alhamdulillah bayangan kada pernah tapi huruf orang. Adalah sejarahnya tapi huruf bayangan tadi Imbah Haul tadi. Bayangan adul tapi huruf on inor adalah ada bayangan inor adul ya adul. Makanya kita nih bila mengejar bayangan orang terus menerus lapah hidup nih. Kalau itu sudah takdir kita, tidak bisa lari kita dari takdir Allah. Hendak diharapkah, hendak kadakah? Kalau itu punya kita, la mani'a lima ataita, tapi sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau itu sudah untuk kita, diharapkah kadakah, maka kada usah harap. Tulak ke undangan, jangan mengharap hidangan. Orang bertahlil ikut bertahlil, orang berdoa beramin. Ada hidangan keluar makanan, ada hidangan bulikan. Bila Dudik mau undang pulang, jangan tulakan. Nyaman aja urusannya, apa payahnya. Makanya saya dibilangi Kiai, tulak ceramah jangan milih-milih, undangan jangan milih. Siapa tadi dulu ambil, bila ada nama undang nang lain pulang jangan dihurupi. Siapa tadi dulu itu bang sudah, jangan milih-milih. Ceramah kada boleh mengharap amplok, kada usah memikirkan amplok, karena amplok sudah dipikirkan sidin. Behimat ulun memikirkan amploknya, tetapi isinya kayak itu, karena sudah dilem sidin amploknya. Kecuali guru ini nambahi, kada bisa.
Makanya Presiden tulak ceramah jangan mengharap-harap amplop. Bila diberi orang ambil, bila kada diberi hadengi. Oh, ya, ya. Gampang aja hidup nih. Rezeki kada tertukar, tenang aja hidup nih. Kita cuman batas bekerja, berusaha, namun keputusan Allah punya. Mau berangkat umrah ke Makkah, banyak-banyak berdoa, bekerja, berusaha, mengharap selesai. Baca surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun mengamalkan kada berangkat, dia tambahi baca surah Yasin. Kada dia berangkat, baru yang ketiga baca surat tanah nang di Binuang tu jual. Baru bila kada jua berarti belum masanya. Apapun yang belum masanya jangan dipaksa. Ulun waktu munduk di Pekalongan hendak makan lauk ayam tapi belum masanya. Sekarang sudah masanya. Hendak makan nang apa aja ada. Hari ini aja 7 kali ulun makan. Nang tadi nang kedua di wadah Kiai Abdillah tadi Ubaidillah kada kau makan lagi kekenyangan sampai masanya dah. Ulun dulu hendak naik mobil kol nang buruk tuh di Pekalongan ngalihnya duit kededa tahan berjalan ke terminal. Wah ini sudah sampai masanya kada payah kita minta mobil datang seorang. Ulun wah ini mobil besi kada kurang 200 tapi mobil orang. Tadi ulun dari sana lain, ini malam ini lain pulang. Jadi kan sampai masanya, amun belum sampai masanya jangan dipaksa. Nang apa aja kalau belum sampai masanya dipaksa kada baik. Behira belum masanya dipaksa habang muhak majan kada bakal keluar. Tapi kalau sudah masanya begitu bercungkung pras je behira. Jadi santai aja hidup nih, untuk apa sedih? Kada usah sedih, kada usah susah. Penyakit hati yang kedua dengki, kada nyaman melihat orangnya nyaman. Adapun penyakit hati yang ketiga akan disambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah biar tahun depan diundang guru kembali. Saya kira minta maaf lebih kurang, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.